Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baik, teman-teman, di sini saya akan mulai merekam Bang Ade Armando ya. Ya, Ade Armando ini meragukan tentang penghafal Al-Quran. Katanya Al-Quran itu tidak diperlukan lagi di era digital ini. Mari kita simak ya, bagaimanakah videonya itu. Oke, kita mulai. Menghafal itu cuma merekam kata-kata di kepala. Itu nggak ada hubungannya dengan pengertian saya, pemahaman saya, keyakinan saya tentang ayat-ayat tersebut. Merekam itu cuma menghafal kata-kata di kepala. Oke, saya tambahin Bang Armando. Merekam itu nggak hanya merekam ya, Bang Ade Armando, apalagi menghafalnya Al-Quran. Sebelum saya bahas menghafal Al-Quran, kita mulai dari dulu yang awal. Menghafal ABCD, huruf alfabet ya. Itu orang nggak bisa ngomong kalau nggak hafal dulu. Gimana orang mau ngomong kalau dia tidak hafal tulisannya? Gimana orang itu tidak bisa menulis kalau dia belum hafal? Makanya sebelum nulis itu dihafalkan dulu. Bagaimana huruf A, huruf B, dan huruf C. Apalagi yang Anda singgung ini Al-Quran, yang katanya meragukan menghafal Al-Quran. Gimana dia mau menghafal kalau dia nggak bisa baca dulu? Kalau menghafal pasti dia baca dulu. Terkecuali, maaf sekali nih, kaum tunanetra, dia hanya bisa mendengar. Kalau bisa melihat pasti dia baca dulu. Nah, kalau sudah hafal, ya pasti memahami kan. Nggak mungkin dia nggak menghafal alif, ba, ta. Dia tahu. Beda dengan artinya. Terjemahannya alif, lam, mim. Terjemahannya apa? Itu beda, Bang Ade. Oke, lanjut ya. Saya Muslim. Tentu saja saya mencintai Al-Quran. Tapi menurut saya, menghafal Al-Quran adalah sebuah tradisi yang barangkali memang penting di masa awal Islam, tapi tidak lagi sekarang. Anda kan bilang tentang pengertian saya, tentang Anda sendiri. Nah, Anda sendiri literasinya masih kurang, Bang Ade. Kalau merasa kurang, ya jangan langsung diambil dari sudut pandang Anda sendiri. Takutnya apa? Dikhawatirkan warga Konoha ini orangnya ini gampang emosi. Kebawa emosi ketika Anda bilang gitu. Ya mungkin menurut saya itu nggak salah juga. Karena menurut dia ketika Anda ngomong gitu itu, dipikirnya Anda sedang merendahkan dan melecehkan Al-Quran, kitab mereka. Jadi ya nggak salah kalau seandainya warga Konoha ini emosi dengan pernyataan Anda. Itu tadi saya bilang ya, gimana dia bisa nulis kalau dia sendiri nggak hafal huruf A, hafal huruf B, hafal huruf C. Itu masih alfabet. Gimana kalau tambah-tambahan, perkalian? Itu pasti dihafal dulu, Bang Ade. Jangan Al-Qurannya orang dagang kalau nggak hafal tambah-tambahan, kurang-kurang, perkalian, itu dia bisa bangkrut karena bisa dibohongi orang. Itu matematika, apalagi Al-Quran. Kalau nggak paham Al-Quran, bisa juga dibohongi oleh setan. Setan itu ada dua, berwujud manusia dan berwujud jin. Makanya itu tadi basicnya. Kalau nggak hafal huruf alfabet, dia akan bingung kan. Keluar nggak bisa baca, kesini nggak bisa baca. Gimana bisa baca? Ya dihafal dulu. Mereka yang belajar di perguruan tinggi Islam dan memperoleh gelar doktor, profesor, dan menjadi pengajar di sana, apa mereka hafal Al-Quran? Dijamin mayoritas tidak hafal. Jadi tidak ada hubungan antara menghafal dan memahami. Hafal, Pak Ade. Dosen saya dulu hafal, dekan saya. Sekarang sudah almarhum. Hafal. Saya dulu tes ya, nggak hanya Al-Quran. Ya mudah-mudahan beliau sudah senang di sisinya ya. Oke, saya bahas beliau ya. Beliau ini dosen musik, Bang Ade. Ya, dosen musik yang kata orang-orang musik itu haram, makanya. Ternyata dia hafal Al-Quran dan sedikit hadis, tidak semua hadis ya. Ada sedikit hadis yang dia juga hafal. Karena apa? Kebiasaannya dia itu ketika pagi setelah sholat subuh itu menghafal Quran. Dan menghafal Quran di waktu subuh itu bisa meningkatkan 80% kecerdasan otak manusia. Jadi begitu, Bang Ade ya.
Gimana orang bisa baca, gimana orang bisa hitung-hitungan. Kalau dia sendiri nggak hafal, 1 tambah 1, pasti dihafal dulu. 2, jarinya 1, tambah jari 1, 2. Gimana orang bisa keluar rumah? Kalau dia nggak bisa baca, pasti nyasar kalau nggak bisa baca. Mau ke Surabaya, mau ke Malang, mau ke Jakarta, kalau dia nggak bisa baca petunjuk, ya nyasar. Kenapa bisa baca? Ya karena dihafal dulu. Makanya belajar Quran itu penting. Belajar basic itu penting. Bukan gak ada gunanya, ada gunanya. Menghafal perkalian, pertambahan, pengurangan, apalagi baca-baca yang lain, itu gunanya supaya gak dibodohi orang. Kalau di dalam dunia dagang itu gak diakal-akali orang. Itu baru versi dunia. Gimana kalau Quran? Ya dibaca, dihafal, dipahami. Biar apa? Biar gak mudah disesatkan. Begitu ya, biar gak mudah disesatkan. Karena zaman sekarang ini orang gampang mudah disesatkan. Itu karena apa? Jauh dari Al-Quran, jauh dari perintah Allah, sering melanggar ketentuannya, perintahnya. Beriman itu kan jelas, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tapi zaman sekarang kebalikannya, menjalankan larangannya, menjauhi perintahnya. Ya itu yang salah bukan Qur'annya, tapi orangnya. Kenapa jauh dari Al-Quran? Oke, lanjut ya. Gimana orang bisa memahami kalau dia nggak hafal duluan? Saya paham 2 kali 4 itu 8. Kok bisa paham? Ya karena saya hafal. Kenapa hafal? Saya karena baca. Jadi memahami, menghafal, membaca itu satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Terkecuali maaf sekali ya, kaum tunanetra itu hanya bisa mendengar, maaf sekalinya. Gimana bisa memahami kalau dia sendiri nggak hafal Qur'annya? Nah, yang saya khawatirkan di sini pemahamannya itu berapa persen? 20 kah? 50% kah? Atau 100% kah? Itu yang harus kita pahami. Katanya cinta Quran, tapi masih ngomong barangkali. Bang Ade, kalau memahami agama atau mencintai Quran itu jangan setengah-setengah. Gimana mungkin ya Anda bilang mencintai Quran tapi menghafal itu beda sama memahami? Ini logika yang kacau Bang Ade ya. Jadi saran saya mohon jangan membuat bingung umat Islam ya. Umat bingung umat Islam. Dan kedua, jangan sampai membangunkan singa tidur orang-orang yang gampang emosian, gampang sensitif sama omongan Anda ini. Jadi tidak efektif untuk zaman sekarang. Itu gimana Bang Ade? Mulai zamannya Nabi Bang Ade, zina itu tetap haram. Apakah mau zina itu halal? Ada zina halal menurut saya. Zina halal adalah setelah menikah, itu zinanya halal. Hafiz atau penghafal Al-Quran lahir dalam konteks masyarakat yang perkembangan teknologinya masih terbatas. Ya jelas Bang Ade, zaman dulu mana ada mesin ketik, mesin printer. Jelas beda lah, zaman sekarang sudah canggih, digital semua. Oke teman-teman ya, segitu dulu reaksi saya tentang Bang Ade Armando. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.